A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahat rahimakumullah, untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Terutama nikmat yang selalu diberi ihsan di dalam rumah tangga. Ketika kita ihsan di dalam rumah tangga kita, itu nilainya lebih besar daripada amal soleh. Coba. Tapi ada yang tahu nggak Bu, kapan ibu dikatakan ihsan dalam berumah tangga? Nah ini karena di bab talak ya, makanya kita ingatkan ihsan di dalam rumah tangga. Kalau ihsan dalam beribadah apa? Seolah-olah apa nih? Kita melihat Allah. Kalau tidak Allah melihat kita. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau ihsan di dalam ibadah kepada Allah itu anta budallah. Ketika kita beribadah itu seolah-olah kita melihat Allah. Walaupun mungkin kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah pasti melihat kita. Itu ihsan di dalam beribadah. Sekarang pertanyaan kita, ihsan di dalam rumah tangga. Kapan ibu dikatakan ihsan kepada pasangan hidup? Ketika keluar rumah. Apa nih? Ketika keluar rumah. Terus? Ada aturan dari suami. Kan suami nggak lihat, tapi kita melihat kalau suami lihat kita. Iya, dan konteksnya nggak sama dengan ibadah nih ya. Nah, jadi Bu, catat ya. Semoga ibu banyak yang ihsan. Jadi apa maksud ihsan di dalam rumah tangga tuh? Kita melakukan sebuah pekerjaan yang bukan kewajiban kita. Itu namanya ihsan Bu, kepada pasangan hidup. Bapak kalau cuci piring, insya Allah dia ihsan. Kerjaan suami istri dikerjakan oleh dia. Berarti dia mengerjakan sebuah pekerjaan yang bukan kewajibannya, maka itu namanya ihsan. Makanya ihsan itu lebih tinggi nilainya daripada amal soleh. Dia mengerjakan yang bukan kewajiban dia. Kalau dalam organisasi itu nggak boleh kan, Bu? Dalam organisasi nggak usahlah bendahara tuh ngurus-ngurus selain uang. Gitu. Berarti tugasnya uang. Tapi kalau ihsan di dalam rumah tangga ini disunahkan. Melakukan kewajiban yang bukan tugas kita. Contoh, seorang istri yang dia membantu suaminya mencari nafkah. Itu ihsan Bu. Bisa dia beda dia nih. Ihsan itu kan artinya berbuat baik ya Uni. Ihsannya dalam konteks hablum minan nas. Kalau ihsan dalam hablum minallah itu kan tingkatan hampir kepada keikhlasan kan gitu ya. Jadi kalau kita paham konsepnya ini adalah ihsan, habis ini ibu harus lapang hati. Yang bukan tugas ibu lakukan. Apalagi Bu, contohnya Bu, dalam hak dan kewajiban. Kayaknya pekerjaan rumah tangga itu ihsan semua aja. Kan tugas suami. Kalau kita menganggapnya seperti itu ihsan kan?
Jadi ibu kalau misalnya, makanya ibadah terlama terpanjang itu ibadah rumah tangga. Kalau kita menempatkan ke dalam diri kita, oh ini ihsan ya Allah lebih besar dari amal soleh. Ibu ngelakuin amal soleh yang jauh-jauh bu, amal soleh di atas amal soleh aja kita nggak ngelakuin gitu. Makanya ihsan itu tingkatannya di atas amal soleh. Jadi bagi ibu yang menolong suami di dalam nafkah, ya itu berarti ibu sudah ihsan sama suami ibu. Nyuci pakaian suami. Nah, nyuci pakaian suami, bagus. Terus sekali-sekali nggak apa-apa, ya bunda ini ihsan banget loh ya. Ihsan tuh kayak gini ya melakukan sebuah kewajiban yang bukan tugasnya. Nanti bapak juga gitu, timbal balik bu, dia mengerjakan apa yang kita kerjakan yang sebenarnya bukan tugas dia. Gitu. Makanya tinggi banget ya, di dalam ibadah berumah tangga ini, ibu yang cinta Allah. Ditek dia boleh ya? Enggak, karena kita kan disibukkan dalam rumah tangga itu pasti itu tugas ayah loh ya, kan gitu kan bu? Nah, itu tugas bunda tuh, nah, itu perempuan tuh tugasnya. Tapi kalau enggak dengan tidak sengaja juga ihsan ini kan udah terlaksana sih Ustazah. Iya sebenarnya. Kita tidak memahami bahwa ini adalah pekerjaan ihsan. Iya. Akhirnya ada perasaan marah ketika kita itu capek. Iya, itu yang mau kita singgung. Biar habis ini ibu capeknya bahagia. Alhamdulillah udah ihsan ya Allah, sebenarnya aku ihsan nih. Kan gitu kan, mengerjakan yang bukan pekerjaan aku gitu loh. Gitu. Itu tingkatan lebih tinggi dalam masalah. Pahalanya besar banget. Cinta Allah. Jadi gitu ya bu ya. Jadi meskipun mungkin suami kita tidak memberikan kewajibannya, ambil aja lah kewajiban itu. Kayak gitu. Nah, biar ihsan. Hari ini kita dampingan dengan Vina, guru terbaik di dunia. Masya Allah. Ihsannya luar biasa. Nah, gitu ya. Jadi kita harus tahu bu. Jadi ihsan dalam rumah tangga ini lebih tinggi nilainya daripada amal soleh. Jadi habis itu nggak usah banyak mengeluh. Jadi kalau kita bilang, alhamdulillah ya Allah bisa beramal soleh untuk suami. Nah, gitu ya. Didampingi dari Masya Allah Bu Nur, didampingi dari sana. Tapi jangan merasa itu pula ya. Aku nih ihsannya berapa tahun ya Allah. Suamiku itu sadar nggak sih aku ihsan kayak gitu kan? Kalau nggak di-tag tadi nggak sengaja. Alhamdulillah. Nggak, kenapa kita ingatkan ini Bu? Karena kita selalu begitu. Kan di dalam rumah tangga itu sebenarnya yang memperkecil masalah itu ketika kita mengerti tentang hak dan kewajiban. Kan itu ya. Kalau pasangan hidup dia mengerti dengan kewajibannya, kita juga mengerti tentang kewajibannya, maka insya Allah itu memperkecil masalah. Ya, ibu bani cinta Allah. Tapi sekarang bagaimana dengan pasangan hidup kita yang kadang-kadang dia tidak paham dan tidak mengerti atau tidak sadar dengan kewajiban dia. Makanya kita sediakan hati kita biar kita memposisikan diri kita itu sedang ihsan kepada pasangan hidup. Gitu. Biar lapang nih. Pahala yang lebih besar. Nah, gitu ya Bu ya. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang paling baik memperlakukan istri-istrinya sehingga semua istrinya merasa bahwasanya mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Contoh lagi Bu, ibu kalau merawat, sedikit mengingatkan nih, merawat mertua itu ihsan. Ihsan tuh, karena kewajiban merawat mertua itu siapa? Anaknya. Kemarin saya waktu ngisi di Dumai itu ada ibu-ibu pas saya turun podium itu mau nangis dia. Saya berbicara masalah ihsan dengan rumah tangga karena judulnya itu bagaimana bermuhasabah diri terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Ternyata ibu itu luar biasa. Kenapa dia menangisnya bahagia tengah
mendengarkan tausiah saya yang nggak pernah dia dengar dari mana. Nangis, kenapa? Mertua sama saya, Ustazah. Orang tua saya juga sama saya. Dua-duanya sakit. Mau pergi ngaji ke sini, mertua saya terbentur, kepalanya bengkak. Kemudian mertuanya bilang, gimana ya? Dia bilang sama mertua dengan orang tuanya, gimana ya Ma, ini wajib, ini ada pengajian Dharma Wanita, gimana? Nggak apa-apa Mama ditinggal, nggak apa-apa, pergilah kamu ngaji. Setelah dia pergi ngaji, dia mendapatkan materi yang seperti itu, Bu. Ustazah doakan saya. Masya Allah, saya bilang, berarti Ibu ihsan. Merawat mertua tuh ihsan. Jangan sampai Ibu bilang, ini nggak tugas aku nih Bang, mamamu nih Bang, aku juga yang rawat. Udah aku rawat mama aku pula lagi rawat mama engkau. Jadi kalau kita, Bu, kok ketawa Ibu? Iya kan? Kadang kita bilang sama suami kita, mana sih anaknya, emangnya ayah aja anaknya? Kakak-kakaknya mana? Anak adik-adik abang mana? Kok kita aja terus? Kalau kita ingat ini ihsan, Masya Allah, jadi pahala tertinggi. Tadi ya. Baik, Ibu cinta Allah. Bisa nggak Bu? Makanya Ibu tadi mungkin lebih mulia dari kita. Dia merawat orang tuanya bersamaan dengan mertuanya. Apa Bu ya? Ihsan yang berat. Makanya dia ketika dengar itu, ya Allah, menangis itu menyejukkan. Saya selama ini saya Allah ngeluh juga sama suami gitu. Kita orang tuanya jangan ngeluh. Tambah lo mertuanya. Tapi Allah kasih ujian tuh sesuai dengan kemampuan kan Bu. Kembali lagi. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Insya Allah kita kaji masalah talak, juga tidak boleh bertanya. Karena kita belum masuk ke macam-macamnya. Saya terangkan ya Bu ya. Kita lanjutkan saja. Saya skipkan ketika saya baca perempuan yang dapat ditalak dan perempuan yang tidak didapat talak itu. Kalau kita sampaikan itu membuat Ibu bingung, ibu-ibu yang dicinta Allah. Membuat Ibu bingung nanti. Jadi makanya saya nggak terangkan. Nah, ketika poin-poinnya Ibu langsung paham. Maka judul kita berikutnya adalah talak sebelum menikah. Ya, terus saja judulnya nanti saya terangkan. Mbak Allah tuh sebelum menikah lagi itu talak. Ya. Talak sebelum menikah. Talak tidak sah Bu. Ya, kalau disyaratkan nanti setelah saya nikah dengan perempuan lain maka engkau tertalak. Nah, itu enggak sah. Jangan takut Ibu. Kalau Bapak bilang kayak gini sama Ibu, jika nanti aku kawin lagi maka engkau tertalak. Tonjok aja lah suami itu namun. Dia menjatuhkan. Tapi kenapa ini ada di dalam fikih? Pernah terjadi berarti. Ya. Jadi kalau suaminya bilang, jika aku nanti kawin lagi dengan fulana, engkau tertalak. Sah apa enggak? Enggak, karena laki-laki itu belum menikah dengan perempuan itu. Nah, masih belum menikah, dia punya istri, kemudian dia ngomong sama istrinya, kalau aku talak, kalau aku nikah dengan perempuan itu berarti engkau aku talak. Enggak jatuh talaknya. Ya. Berarti tidak ada talak sebelum menikah. Paham Bu bahasa saya? Ya. Di sini ada hadisnya kita bacakan. Dalam riwayat Tirmizi dari Amr bin Su'aib dari bapaknya dan kakeknya, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada nazar bagi seseorang pada apa yang tidak di tangannya. Tidak ada pemerdekaan budak bagi seseorang pada budak yang tidak ada di tangannya. Dan tidak ada talak bagi seseorang pada perempuan yang tidak dikuasainya. Berarti bukan istrinya. Paham ya Bu ya? Nah, ini. Tidak ada nazar bagi seseorang pada apa yang tidak ada di tangannya. Ah, ini nazar nih. Gak usah bernazar-nazar kalau barang itu nggak ada yang kita miliki, belum di tangan kita. Tapi teman-teman sekolah ini saya nggak bolehkan Ibu nazar lagi kan? Nah, nazar tuh orang pelit. Makanya ulama nggak menyunahkan nazar. Nazar itu orang apa? Pelit. Lawannya nazar apa Bu? Tawasul. Coba bedakan dulu Bu Vita, biar teman-teman dengar lagi. Apa perbedaan nazar dengan tawasul? Tawasul pernah dengar ya Bu? Apa bedanya Bu Vita? Mic-nya kasih dulu Bu.
Kalau nazar itu dilakukan setelah ibadah atau niat kita terlaksana. Tawasul dilakukan sebelum niat atau kejadian terlaksana. Jadi kalau nazar itu Bu, dia melakukan sebuah kebaikan apabila keinginan ini sudah dia dapatkan. Paham bahasa saya? Hampir sama dibilang Bu Fit tadi, ya dirapikan aja bahasanya. Kalau tawasul itu ibu menginginkan sesuatu, tapi sebelum ibu mendapatkan itu, ibu sudah melakukan kebaikan terlebih dahulu. Paham? Dulu sebelum kita berilmu, nazar itu lebih sering. Iya kan? Ya Allah, aku bernazar ya Allah, kalau suamiku naik pangkat, aku akan kasih semua ibu-ibu Sakofah ini makan siang. Ujianlah suaminya kenaikan pangkat. Tiba-tiba nggak lulus. Jadi apa enggak nasi kotak tuh? Pelit kan? Kok nggak jadi Bu? Ya nggak jadi naik pangkat. Nah, makanya orang-orang nazar tuh orang pelit. Kalau tawasul itu sedang proses penaikan pangkat, lagi berkas lagi dikirim, ujian sedang berlangsung, maka di saat itulah ibu memberikan kami nasi kotak. Ibu kasih satu-satu. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu ya Rabb, mudahkan urusan suamiku di dalam pengurusan kenaikan pangkatnya. Ternyata udah dikasih kami 50 orang makan siang, nggak lulus kenaikan pangkat suamimu. Gimana tuh Bu? Nyesal Ibu? Itu akan dihitung menjadi amal soleh. Makanya tawasul lebih baik dibandingkan nazar, itu biar cinta Allah. Ngaji lagi dulu kerja ikhlas Bu, ikhlas baru nanti. Iya. Setiap hari itu gak panas juga. Panas juga. Kau tahu nggak lulus nggak jadi, aku pesan si Nurdin kemarin. Ada yang kayak gitu Bu Dian? Ya nggak apa-apa, berarti dia nggak jadi sodako. Tapi saya tetap mengatakan dia beramal soleh niatnya. Tapi kalau sudah dia ambil itu adabnya, dia udah dikasihnya Rabana Bu di Masjid Al-Hidayah misalnya kan. Nih Bu, saya kasih ya apa namanya tuh Rabana ke Masjid Al-Hidayah. Tapi hati-hati Bu Ketua, kalau suara saya nggak banyak di sini, maka Rabananya akan saya tarik kembali. Gimana tuh Zah? Saya tetap mengatakan dia amal soleh. Dia punya niat baik. Niat baik dia memberikan Rabana tadi itu, insya Allah dia pahala. Cuman adabnya kena ketika dia nggak menang transaksi misalnya kan, kemudian dia mengambil kembali barang itu, ya berarti dia nggak mendapatkan pahala sodakohnya, dia cuma mendapatkan pahala niatnya. Tapi adabnya itu nauzubillah lah ya. Bisa dipahami ya kemudian. Kalau baju seragam gimana Zah, udah dijahit? Kasih aja udah jahit tuh. Udah dijahit Zah gitu kan. Masya Allah. Sekarang yang selanjutnya Ibu, cara bercerai. Ini masuk Bu. Maka ibu ini cinta Allah, bagaimana cara bercerai itu? Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri. Baik dinyatakan dengan kata-kata, maka cara bercerai yang pertama Bu, dengan kata-kata. Dengan surat kepada istrinya, ya. Atau mengirimkan seseorang utusan. Kalau orang bisu dengan isyarat ya, nggak usah cetak yang bisunya. Jadi Bu, cara bercerai itu bisa dengan tiga kategori ini. Yang pertama dengan kata-kata. Kalau kata-kata ini kita sudah biasa di dalam kehidupan kita, ya Bu ya, kata-kata. Tapi kalau dengan surat ini masih jarang, khususnya Koperasi Indonesia. Ya.
Atau mengirimi utusan. Ya, surat itu bisa WA, kalah. Nah, kita kaji satu-satu ya, akhwat. Nanti inilah yang kita kaji, sorry, nanti kinayah, kemudian silah taklid. Ya, ini akan kita pelajari satu-satu ya. Ibu kemana waktu suami ibu mengucapkan akad ketika pembacaan silah taklid, ibu dengar nggak? Nah, apa isi silah taklid kalau dengar? Nggak fokus lah, waktu itu lagi bahagia banget, jadi nggak mau lah dengerin silah taklid. Tengok lagi buku nikahnya ya. Rina Bula. Apa Bu Herlin? Masih ingat isinya? Saya selanjutnya. Terus? Kalau yang itu hafal lah waktu. 2 tahun tidak memberi kabar berturut-turut. Apalagi 3 bulan tidak memberikan nafkah. 6 bulan diacuhkan kok tidak acuhkan. Nah, dicuekin. Kemudian KDR. Nih, suruh taklid nih. Apa Bu? Cuman kita nggak mau tahu isinya kan? Karena lagi bahagia banget. Kenapa Bu? Nah, ini kalau sigot taklid ini dia kalau kita ajukan itu insya Allah tuh cerai dengan sigot taklidnya gitu loh. Tapi ini di syariat nggak ada Bu ya. Tapi adanya memang di Konfederasi Hukum Islam Indonesia. Kenapa dia buat sigot taklid? Untuk melindungi hak perempuan. Luar biasa Islam Indonesia nih. Makanya yang tahu tuh, makanya laki-laki mempelai laki-laki disuruh membaca. Baik, yang pertama kita kaji Ibu, talak dengan kata-kata. Maka Ibu yang cinta Allah, ada kalanya kata-kata itu digunakan terus terang, ya. Ada kalanya dengan sindiran. Apa bedanya nih Ustazah? Kalau kata-kata terang itu, Ibu yang cinta Allah, sangat mudah dipahami artinya. Ya. Seperti engkau aku talak. Engkau tertalak. Nah, itu dia. Atau segala kata-kata yang diambil kata talaknya. Kalau ada kata talak, nah, itu berarti sindir sorry. Nah, dia aja jelas. Nah, maka Ibu yang cinta Allah, yang pertama berarti talak dengan kata-kata yang jelas, atau namanya apa Bu? Sorry. Oke. Yang kedua dengan kata-kata sindiran. Ada kalanya digunakan kata-kata sindiran yang bisa berarti talak dan lainnya, seperti engkau aku pisah, engkau terpisah. Hampir sama kan Bu, cuman tidak ada kata talaknya. Terpisah itu kan hampir sama dengan talak, tapi dia kategorinya berarti ini kinayah. Nah, kalimat ini bisa berarti pisah dari suami dan bisa diartikan terpisah dari kejahatan. Contoh lain, perkaramu ada di tanganmu sendiri. Nah, jadi kalau saya simpulkan saja Ibu cinta Allah, ini maka jumhur ulama berpendapat apabila kalau talaknya dengan kata-kata yang sharih, maka jatuh. Nah, jatuh talak itu seketika itu. Nah, tapi kalau talaknya sindiran, aku udah nggak mau lagi makan makananmu, akan aku pulangkan engkau ke rumah ibumu. Nah, itu berarti dia sindiran Bu. Nah, itu tidak bisa jatuh talak seketika itu Bu, harus ditanya ulang. Maksud ayah ngomong kayak gitu apa ya? Ya iya memang cerai. Gitu Bu. Kalau dia berkatakan memang cerai, maka talaknya jatuh. Jadi intinya kalau sindiran
Harus ditanya, ibu jadi cinta Allah. Paham nih Bu? Kemarin kita sudah ngomong ya masalah saksi. Apakah talak itu harus ada saksi atau enggak? Jadi sebenarnya itu Bu, banyak ulama yang berpendapat itu nggak ada saksi itu talak itu jatuh sebenarnya. Karena itu kehendak dari suami, ngapain dipersaksikan? Nah, gitu. Kebanyakan para ulama berpendapat sebenarnya nggak ada saksi pun talak itu jatuh. Ibu bani cinta Allah. Oke, bisa dipahami ya Bu? Jadi kalau biasanya kalau sindiran ini jarang yang jatuh. Karena waktu itu saatnya dia emosi. Ya, emosi, kemudian terucaplah kata-kata itu. Maka ketika dia emosinya itu sudah mereda, ketika kita menyampaikan itu biasanya kita lebih berlapang hati. Suami kita tuh enggak, abang hilaf, abang salah, tadi lagi emosi. Baik, sekarang yang selanjutnya Ibu, ada lagi judulnya. Apakah termasuk talak mengharamkan berkumpul dengan istri? Iya. Jatuh talak apa enggak? Seorang suami mengharamkan dirinya berkumpul dengan istri. Kita bacakan ya. Seorang suami yang mengharamkan dirinya berkumpul dengan istrinya, maka haramnya itu bisa jadi ditujukan dengan arti haram biasa ataupun dengan arti bercerai. Tetapi ia tidak mau menggunakan kata-kata cerai dan talak dengan cara terus terang. Dalam hal ini, yang pertama tidak menunjuk terjadinya talak. Jadi pendapat ulama ini nggak jatuh talak. Ada nggak sih Bu suami mengharamkan dirinya kepada istrinya? Contoh, dia pergi dari rumah, nggak tinggal satu rumah dengan istrinya, tidak ada kata-kata talak. Dia hanya nggak mau satu rumah dengan istrinya. Nah, ini ada kasus juga nih, ibu-ibu kita kayak gini. Nah, tidak ada kata-kata talak, tidak ada kata-kata cerai, tapi suaminya pergi aja. Dia mengharamkan dirinya untuk istrinya. Ini status pernikahannya gimana sah? Ada orang gitu Bu, udah 10 tahun, 5 tahun dia tidak satu rumah sama suaminya, cuma nggak ada talak. Disuruh ngurus suaminya, nggak mau. Saya nggak talak kamu. Cuman fungsi rumah tangga udah nggak ada lagi. Benar Bu? Udah nggak ada lagi. Maka fikihnya ibu bani cinta Allah, maka dalam hal yang pertama tidak menunjukkan terjadinya talak. Sebagaimana Tirmizi pernah meriwayatkan, Rasulullah pernah bersumpah karena sebagian istri-istrinya. Beliau lalu mengharamkan apa yang tadinya halal, kemudian membayar kafarat atas sumpahnya itu. Pernah dengar nggak cerita Rasulullah? Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ahadallah. Pernah dengar nggak atau belum? Surat Tahrim itu Bu Fit. Nanti saya terangkan. Dalam riwayat Muslim bahwa Ibnu Abbas berkata, apabila seseorang mengharamkan berkumpul dengan istrinya, berarti merupakan sumpah yang wajib dibayar kafaratnya. Berarti ini pendapat ini nggak jatuh talak, cuman dia bayar kafarat. Nah, ini ada lagi lebih bagus lagi nih hadisnya dari An-Nasa'i. Sesungguhnya seorang sahabat datang kepadanya lalu dia berkata, aku telah mengharamkan istriku bagi diriku sendiri.
Ibnu Abbas berkata, kamu berdusta. Iya, istrimu tidaklah haram bagimu. Kan gitu, Bu. Nah ya. Selanjutnya dibacakanlah kepadanya ayat ini. Nah, ayo bukalah surat At-Tahrim. Nah, kayak saya bilang tadi Allah seperti ini. At-Tahrim sudah? Bacakan terjemahnya, Bu. Siapa yang masih ingat asbabun nuzul ayat ini? Ya, bacakan artinya dulu, Bu Fir. Mic-nya kasih tolong, Uni. Bismillah. Ayat 1 At-Tahrim. Jadi ini Nabi itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah demi istrinya. Coba bayangkan. Begitulah seorang Nabi, Masya Allah. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharapkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Terus, Kak. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya. Istri Nabi manusia ya, Bu. Tapi mereka bertaubat. Kalau kita nggak tahu, udah manusia biasa, kadang-kadang taubat pun susah. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Sudah nih, Masya Allah. Maka Allah menegur Rasulullah di sini, Bu. Rasulullah bersumpah tidak minum madu. Terdengar ini? Nah, Rasulullah tuh suami idaman banget, Bu. Kalau istrinya nggak suka, dia mengharamkan dirinya untuk tidak melakukan itu, meskipun itu dibolehkan oleh Allah. Minum madu itu boleh nggak? Boleh kan? Rasulullah haramkan dirinya karena Hafsah protes ya. Ya, bau madumu tuh nggak enak, padahal dia semburu. Nggak enak, mulut bau madu ini bukan madu yang berkualitas. Gitu. Ya, diprotes kan Rasulullah. Maka karena untuk menyenangkan istrinya, ya sudahlah kalau gitu, aku besok nggak minum madu lagi. Nggak minum madu lagi. Begitulah Nabi menyenangkan hati istrinya. Bisa jadi istri yang seperti ini atau suami yang seperti ini. Ini saya pribadi misalnya, suami kita melarang kita, ya Allah kalau makan jengkol itu bau loh. Jadi saya sendiri nih, saya suka jengkol. Orang Padang disuruh berhenti makan jengkol. Tapi ketika kita mencintai pasangan hidup kita, gitu kan, sehingga kita mampu mengharamkan, jangan sampai haram ya. Kalau mengharamkan jengkol itu kan jadinya menyalahi kan, Bu. Jengkol itu hukumnya makruh, kita ngomong haram, itu kan nggak boleh juga. Tapi ketika kita meninggalkan itu karena untuk menyenangkan hati pasangan hidup kita, itu pahalanya besar. Kenapa Uni? Suami Uni nggak suka jengkol. Kalau Uni sama kita tuh nih. Oh ya itu dia. Nah. Tapi Uni nggak kena kafarot karena dia kita bukan mengharamkan gitu kan.
Iya, saya juga ngira. Tadi malam saya ditanya Abi, kamu nggak makan jengkol di Dumai? Nggak makan. Karena saya tuh kesempatan tuh kalau di luar tuh, kalau saya makan dikasih jengkol tuh saya makan. Jadi bahaya kan? Iya, dicinta Allah. Kebetulan saya nggak dikasih jengkol. Jadi hal-hal seperti ini, akhwat. Jadi Rasulullah itu udah sampai Rasulullah bersumpah. Akhirnya Allah tegur suruh bayar kafarat. Jadi kita nggak boleh juga, ya, bersumpah itu yang Allah bolehkan, ibu jadi haramkan. Paham bahasa saya, Bu? Ibu-ibu yang diet keto, hati-hati tuh dietnya. Keto nggak makan nasi kan? Bukan mengharamkan nasi untuk diri ibu. Hati-hati niatnya tuh. Diperbaiki, Bu. Tapi nggak makan nasi untuk menjaga supaya kita sehat. Nggak boleh juga kalau nengok nasi, saya udah nggak makan nasi. Nasi itu sebagai musuh bagi saya, nggak boleh. Paham nggak, Bu? Ini kan dari segi hukumnya nih, makanya kita sampaikan betul lebih dari cinta Allah. Kenapa, Bu Fit? Kata Bu Vita, rugi nggak makan nasi. Iya ya, nikmat Allah. Tapi kita boleh sih, Bu Fit, menjaga untuk kesehatan gitu ya. Cuman ya itu tadi nggak boleh diharamkan, dalam arti kata itu Allah mubahkan, Bu. Ibu haramkan, itu kan salah, menyalahi dari segi syariat gitu. Kecuali niat kita nggak makan nasi itu untuk menjaga kesehatan, insya Allah. Bisa dipahami, Bu ya? Nah, berarti yang paling bagus itu apa? Berarti dia kena kafarat. Bisa dipahami ya, Bu? Yang kedua kita masuk talak dengan surat. Yang sumpah ini nggak usah lagi kita kasih. Udah jelas tadi kan? Dengan surat talak dapat dijatuhkan. Karena dulu di zaman nenek-nenek kita dulu, di zaman Belanda itu kan kadang-kadang suami lama nggak bertemu istri, itu kan mainnya surat ya, Bu ya. Dengan surat talak dapat dijatuhkan sekalipun yang menulisnya mampu berucap kata-kata. Karena suami boleh menalak istrinya dengan lafaz atau ucapan. Dia pun berhak untuk menalaknya melalui surat. Dalam hal ini para ahli fikih mensyaratkan hendaknya suratnya itu jelas dan terang. Yang dimaksudkan dengan jelas di sini adalah dapat dibaca atau tertulis di atas lembaran kertas dan sebagainya. Berarti butuh fisiknya ada, gitu ya, akhwat. Ya. Yang dimaksud terang di sini adalah tertulis dengan alamat istri yang jelas. Misalnya, wahai fulanah, engkau tertalak. Jika surat itu tidak tertuju jelas kepadanya, misal di atas kertas ditulis engkau tertalak atau istriku tertalak, yang seperti ini dianggap tidak sah talaknya kecuali dengan niat. Hal ini karena bisa terjadi surat seperti ini ditulis dengan tidak sengaja dimaksudkan untuk menalak, tetapi sekedar berlatih menulis saja. Nah, bedanya apa? Kalau talak itu dengan kata-kata, nggak pasti, Bu, dibilang namanya. Ya, aku talak engkau. Kalau dengan kata-kata, insya Allah itu jatuh. Tapi kalau dengan tertulis, nggak bisa, Bu. Karena kan dia mengirimkan kan surat itu. Maka misalnya Nurjana binti bla bla bla. Nah, kata Pak Sobirin, aku talak engkau dengan talak satu. Ada namanya, Bu. Nah, iya, itu beda. Karena tulisan itu nggak bisa dengan apa seperti kata-kata dijelaskan. Bisa dipahami bedanya, Bu? Nah, sebenarnya enak dengan kata-kata apa enak dengan tulisan? Ya nggak ada yang enak, kan saya suruh pilih. Nah, tapi kalau orang sudah, kalau menurut saya nih,
Kalau talaknya itu sudah tertulis, itu berarti sakit hatinya udah lama, Bu. Kan ya? Dia perlu berapa lama Bu Ivo memikirkan. Tapi kalau talak itu dengan kata-kata, dia itu keluar karena marah. Nah, karena emosi. Dua-duanya kita nggak mau. Nah. Bisa dipahami, Bu? Yang ketiga. 3 lagi kan? Kenapa boleh ya? Iya, memang begitu, Bu. Mengirimkan seseorang utusan. Talak dianggap sah dengan mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain bahwa ia telah ditalak. Dalam hal ini, utusan tadi berniat bertindak selaku orang yang menalak. Karena itu talaknya sah. Jadi sebenarnya Ibu, maka dengan 3 cara ini talak itu jatuh. Dengan kata-kata, dengan tulisan, dan utusan. Tapi kalau bagi orang-orang yang normal kesehatannya, dia nggak bisa mentalak dengan isyarat. Isyarat itu hanya berlaku untuk orang bisu. Nggak ada yang gini, atau disuruh kita keluar, suruh apa, itu nggak jatuh. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah ya. Yang judul selanjutnya, Ibu, mempersaksikan talak. Nah, ini yang mau saya kaji. Ya. Golongan ulama fikih yang dahulu maupun yang kemudian berpendapat bahwa talak sah tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain. Sebab talak termasuk hak suami. Jadi nggak ada tuh dia bilang kan nggak ada saksinya, Sebenarnya itu kesalahan dia yang sudah mengucapkan talak, ibu bini cinta Allah. Sebenarnya ia tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya ini. Benar nggak sih? Karena udah haknya. Gitu. Tidak ada keterangan dari Nabi maupun para sahabat yang menunjukkan perlunya saksi dalam menjatuhkan talak. Ya. Akan tetapi kita bacakan dulu, Bu, dari Ibu nanti tahu hukumnya. Ulama fikih golongan Syiah Imamiyah berlainan pendapat dengan mereka. Dia berkata, mempersaksikan talak itu menjadi syarat sahnya talak. Nah, berarti ini cuma segelintir gitu. Kalau segelintir ulama mengatakan, ya, saksi talak itu merupakan menjadi rukun sahnya di dalam talak. Gitu. Alasan mereka yaitu firman Allah dalam surah At-Tolak, dan persaksikanlah olehmu 2 saksi yang adil di antara mereka, dan tegakkanlah kesaksian karena Allah. Secara tersurat, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menghadirkan saksi dalam menjatuhkan talak. Jadi, akhwati fillah, berbeda pendapat di kalangan ulama ini yang bisa kita sampaikan, Bu, ya. Jadi yang paling banyak itu berpendapat bahwasanya kalau suami kita menjatuhkan talak nggak ada saksi, itu dia jatuh. Biar dia nggak main-main. Nah, dia nggak main-main karena itu hak prerogatif dari suami. Dia nggak butuh sebenarnya harus ada butuh kesaksian orang, ditengok orang. Bisa dipahami, Bu, ya? Ibu jangan bersedih kalau dibilang persaksian talak itu adalah hak suami, hak prerogatif suami. Itu jangan bersedih, Ibu. Sebenarnya kita berbahagia. Nah, daripada kita yang diberikan hak oleh Allah talak. Gimana, Bu Ivo? Kita marah mulu ya, sering banget ditaruh. Iya, makanya Allah nggak kasih itu kepada kita, Bu.
Kalau misalnya hak talak itu dikasih oleh perempuan, sudah mungkin kita yang hadir pada hari ini kita talak semua suami kita. Karena itu tadi, apa namanya tuh, memang sulit Bu perempuan ini. Dia nggak stabil, perasaan, akalnya nggak banyak, makanya nggak diberi hak saja banyak kita. Saya tidak menyalahkan ibu yang bercerai dengan suami, bukan itu maksud saya Bunda. Karena memang di dalam fikih pun perempuan pun diberikan hak ya. Kayak silgah taklid itu hak perempuan. Gitu ya, ibu bani cinta Allah. Jadi ini berbeda pendapat di kalangan sahabat pun, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Tapi biasanya kalau untuk itu Bu, kalau untuk di Indonesia ini talak itu menjadi saksi itu menjadi syarat, ya. Kompilasi Indonesia ya. Paham Bu? Nah, insya Allah. Lanjut. Masih ada waktu sedikit lagi. Talak tanjiz dan talak taklik, apalah namanya nih? Nanti se Indonesia kan, ini dia dalam bahasa Arab ya. Talak tanjiz dan talak taklik. Nah, inilah surah taklik itu. Tanjiz, apa Bu? Belum. Ini baru ucapan-ucapannya nih Bu. Kita belum masuk talak, belum masuk macam talak. Sabar ya Bu. Tanjiz dan taklik. Nah, apa yang dikatakan tanjiz itu ya, ibu bani cinta Allah? Alhamdulillah. Keluar semua angin saya, alhamdulillah. Ucapan talak ada kalanya seketika. Bentar Bu. Ada kalanya digantungkan pada sesuatu syarat, ya. Dan ada kalanya dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Jadi adapun seketika munjiz. Nah, apa itu munjiz? Yaitu talak yang tidak digantungkan pada sesuatu syarat. Kalau taklik nanti itu karena syarat. Itu syaratnya tadi. Udah kita bacakan surah takliknya kan? Kan gitu Bu. Berarti secara otomatis kalau tanjis itu dia tidak digantungkan pada sesuatu syarat dan tidak dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Berarti memang seketika itu dia jatuhkan talak kepada pasangan hidupnya, itu namanya talak tanjis. Paham Bu? Tanpa syarat dan tanpa waktu nih. Saat itu aja. Engkau contohnya seperti suami mengatakan kepada istrinya, engkau tertalak. Maka talak seperti ini hukumnya berlaku ketika ucapan tersebut keluar dari orang yang mengatakannya dan berlaku pada pihak yang dimaksudkannya. Aku talak engkau, berarti itu saat itu, seketika itu. Nah, jadi apa perbedaan tanjis dengan taklik? Kalau taklik itu dia tidak mengucapkan talak, gitu loh Bu. Tapi talak itu jatuh sendiri dengan ada syarat yang kita buat. Jatuh sendiri itu kita tetap ke pengadilan Bu Ratna. Nah, kalau perempuan kan nggak bisa. Alhamdulillah aku talak suamiku, itu nggak ada tuh Bu. Tapi ketika suami kita sudah 2 tahun dia pergi merantau, tidak memberi kabar, nggak ada komunikasi, maka ibu boleh kan gitu Bu, datang ke pengadilan, sampaikan ini apa yang terjadi di dalam rumah tangga ibu, maka nanti hakimlah yang mengatakan ibu sudah bercerai dengan bapak meskipun nggak ada talak dari suami. Paham bahasa saya Bu? Nah, iya.
Tapi sila taklid ini kalau sepengetahuan saya ini kompilasi itu bisa juga dibuat gini Bu. Ya, misalnya suami kita selingkuh nih, kan gitu ya, dengan persetujuan nih, selingkuh misalnya kan, kita memberikan kesempatan dia 2 kali. Kemudian 2 kali kita bilang sama suami kita yang terakhirnya, kalau ayah selingkuh sekali lagi nih, maka rumah tangga kita selesai. Itu perempuan yang mengatakan, bukan laki-laki. Kalau taklid ini tuh perempuan. Ketika laki-laki yang mengatakan seperti itu, gitu loh, Bu Lia, kan sebenarnya yang dia kan kalau tanjis tuh kayak gini, Dek, engkau aku talak. Itu namanya tanjis. Kalau taklid ini nggak ada suami kita, engkau aku talak. Dia akan dijatuhkan oleh hakim. Dia rumah tangganya itu selesai apabila dia melanggar syarat-syarat, gitu loh, Bu. Taklid ini sebenarnya bisa, cuma ini jarang dilakukan ya. Yang sering tadi yang 4 tadi yang tertulis di buku nikah. Jadi misalnya kayak gitu, sekali lagi nih, kalau ayah selingkuh lagi untuk keempat kalinya, 4 kali dah, sekali yuk campaan ya Bu. Ketawa kemudian, gitu kan Bu, misalnya nih gitu kan. Jadi secara otomatis ketika dia melakukan lagi, kita sudah ada taklid, sudah ada perjanjian, maka insya Allah itu bisa, rumah tangganya selesai. Paham Bu? Tapi janji yang kita sepakati. Iya, ketika dia mediasi, ketika dia memperbaiki kan, saya kasih lagi deh sekali lagi Bu, Pak, gitu kan, kesempatan sekali lagi, itu bisa jadi taklid biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa saya sampaikan ini Bu? Walaupun kita belum pengalaman, tapi kita harus tahu. Ya, ya belum pengalaman. Ya, kan biasanya itu tahu kan Bu, ternyata ini ada dalam fikihnya kan gitu kan. Kayak kan yang sering itu tanjis Bu. Yang taklid itu jarang, tapi saya itu sering Bu dalam menyelesaikan taklid. Nah, sering. Jadi kalau kita nggak tahu fikihnya tuh nanti bingung kita gitu. Jadi kalau misalnya kalau aku keluar dari rumah ini jatuhkan talak, itu udah nggak keluar Nggak jatuh talak. Berarti talaknya bersyarat. Tanjis sudah. Itu kan dia laki-laki yang ngucapin. Tapi kan dia pakai waktu. Pakai waktu kan. Kalau dia nggak keluar, nggak jatuh talaknya tuh Bu. Kalau dia keluar, talaknya jatuh. Tanjis itu. Tapi dia syarat. Dia tanjis lah nih, karena dia ngomong cerai kan. Kalau taklid itu nggak ada kata-kata cerai dari suami, dia jatuh sendiri nanti yang menjatuhkan paham Ibu? Kalau tadi suami Ibu dia bilang kan, kalau engkau keluar dari rumah ini talak jatuh. Apa Bu? Jadi taklid itu talak yang dijatuhkan dengan Syarat. Iya. Talak yang jatuh dengan syarat yang tidak disepakat, syarat ya apa itu syarat yang dilanggar. Nah, gimana tuh bahasa enaknya tuh Bu? Kalau yang Bu Lia bilang tadi itu masih tanjis karena ada kata-kata talak. Kalau kau keluar dari rumah ini, talak jatuh. Itu tanjis mas itu. Iya Bu Novi. Ini ada suaminya dirangkap sama suaminya nih. Iya. Dia pergi, lama nggak mau pulang. Suaminya nggak jemput, tapi suami jemput anaknya aja. Nggak ada talak kan? Nah itu mediasi. Berarti suami mengharamkan istrinya. Itu dia tadi kasusnya tuh Bu Novi. Walaupun nggak ada talak. Itu mediasi itu Bu. Ngapain digantung-gantung gitu rumah tangga? Kalau misalnya udah nggak mau lagi, kita pisahkan dia. Kalau masih mau, ayo tasruhum bi ihsan wa imsakum bil ma'ruf. Perbaiki. Ada keluarga yang memediasi, ada orang-orang ahli ilmu yang memediasi. Itu menggantung-gantung tuh, kasihan banget itu warisan ndak jaleh.
Otaknya warisan aja kan. Itu. Apa Bu? Iya gono gini ya Bu Mi. Gono gini nggak dapat. Sampai sini dulu Bu. Nah, sambung lagi familiar dengan talak tanjis dan taklik. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqul murabbik wa takuna minal mubtaliin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.